Salam sejahtera, saya akan melakukan supervisi akademik kepada rekan kerja saya, Ibu Tia Alam Subaya, SPD, Guru Mata Pelajaran Matematika. Sebelum melakukan supervisi akademik, saya akan melakukan observasi, yaitu pra-observasi dan pasca-observasi. Pra-observasi dilakukan sebelum Bu Tia Alam melakukan pembelajaran, dan pasca-observasi dilakukan setelah Bu Tia Alam melakukan pembelajaran di kelas. Nah, demikian. Terima kasih. Selamat pagi Bu Tia Alam. Selamat pagi Bu. Apa kabar hari ini? Baik-baik Bu. Ini Bu, kita kan akan melakukan supervisi kelas Bu Tia Alam, supervisi pembelajaran ya Bu ya. Oh iya, silahkan Bu. Kalau semampu saya bantu Ibu. Baik Bu. Sebelum melakukan supervisi kelas, kita berbincang-bincang terlebih dahulu ya Bu ya. Ya, Boleh? silahkan Bu. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama ini Bu, tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan apa Bu? Oh, nanti yang saya lakukan adalah siswa mampu memahami konsep translasi. Yang kedua, siswa harus mampu menggambarkan hasil translasi titik dan garis dan juga bangun dengan baik Bu. Oke, berarti mengenai translasi ya Bu Iya. Oke, pertanyaan yang kedua Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan seperti strategi, media, maupun metode pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Oh, rancangannya sudah saya persiapkan Bu, mulai dari RPP, kemudian PPT dan juga video pembelajaran yang saya buat sendiri. Nah, untuk strateginya saya menggunakan nanti pendekatan saintifik ditambah dengan diskusi, kemudian tanya jawab dan presentasi. Nah, untuk modelnya itu saya menggunakan PBL Bu. Nah, kemudian medianya itu tadi saya menggunakan PPT dan video pembelajaran yang saya buat sendiri Bu. Oke Bu ya, berarti modelnya PBL, medianya nanti menggunakan PPT ya Bu ya. Iya. Oke. Kapan kira-kira Ibu akan melakukan pembelajaran Ibu? Ya. Apakah hari ini bisa? Ya, hari ini saya lakukan Bu. Baik Bu, jam keberapa Ibu akan mengajar? Jam kedua. Jam kedua ya Bu. Baik Bu, saya akan melakukan supervisi ya Ibu. Ya, silakan. Oke, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Salam sejahtera, saya akan melakukan supervisi akademik kepada rekan kerja saya, Ibu Tia Alam Subaya, SPD, Guru Mata Pelajaran Matematika. Sebelum melakukan supervisi akademik, saya akan melakukan observasi, yaitu pra-observasi dan pasca-observasi. Pra-observasi dilakukan sebelum Bu Tia Alam melakukan pembelajaran, dan pasca-observasi dilakukan setelah Bu Tia Alam melakukan pembelajaran di kelas. Nah, demikian. Terima kasih. Selamat pagi Bu Tia Alam. Selamat pagi Bu. Apa kabar hari ini? Baik-baik Bu. Ini Bu, kita kan akan melakukan supervisi kelas Bu Tia Alam, supervisi pembelajaran ya Bu ya. Oh iya, silahkan Bu. Kalau semampu saya bantu Ibu. Baik Bu. Sebelum melakukan supervisi kelas, kita berbincang-bincang terlebih dahulu ya Bu ya. Ya, Boleh? silahkan Bu. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama ini Bu, tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan apa Bu? Oh, nanti yang saya lakukan adalah siswa mampu memahami konsep translasi. Yang kedua, siswa harus mampu menggambarkan hasil translasi titik dan garis dan juga bangun dengan baik Bu. Oke, berarti mengenai translasi ya Bu Iya. Oke, pertanyaan yang kedua Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan seperti strategi, media, maupun metode pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Oh, rancangannya sudah saya persiapkan Bu, mulai dari RPP, kemudian PPT dan juga video pembelajaran yang saya buat sendiri. Nah, untuk strateginya saya menggunakan nanti pendekatan saintifik ditambah dengan diskusi, kemudian tanya jawab dan presentasi. Nah, untuk modelnya itu saya menggunakan PBL Bu. Nah, kemudian medianya itu tadi saya menggunakan PPT dan video pembelajaran yang saya buat sendiri Bu. Oke Bu ya, berarti modelnya PBL, medianya nanti menggunakan PPT ya Bu ya. Iya. Kapan kira-kira Ibu akan melakukan pembelajaran Ibu? Ya. Apakah hari ini bisa? Ya, hari ini saya lakukan Bu. Baik Bu, jam keberapa Ibu akan mengajar? Jam kedua. Jam kedua ya Bu.
Bapak Ibu, saya akan melakukan supervisi ya Ibu. Ya, silakan. Oke, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Halo Ibu. Pagi Ibu. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik Ibu. Oke, terima kasih karena kita lagi keadaan baik dan terus berdoa supaya kita bisa mengikuti pembelajaran dengan sempurna setiap harinya. Nah, untuk doa kali ini boleh dipimpin ketua kelas. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri hormat. Oke, selamat pagi. Nah, sekarang kita mau belajar. Siapkan dulu semua alat tulismu dan perhatikan sekelilingmu sekaligus mana tahu ada sampah biar kita bisa nyaman untuk belajar. Siapa yang absen ya? Oke, baik ya. Berarti hadir semua ya? Oke, berarti semangat untuk anak ibu semua, tidak ada yang absen hari ini. Agar kita lebih nyaman, maka seperti biasa, kesepakatan yang sudah kita lakukan, kita ingatkan kembali. Nah, seperti kalau ada yang bicara, satu orang, berarti semua menyimak. Nah, yang kedua coba, kalau misalnya kamu buat kemarin kesepakatan kita, coba kamu dulu yang menyebutkan. Apabila bertanya, maka angkat tangan terlebih dahulu, Bu. Oke, tepuk tangan buat teman kamu. Nah, jadi Ibu tegaskan ya, kalau satu orang bicara, semuanya menyimak. Udah paham kan? Oke, baik. Untuk penilaian nanti, yang Ibu nilai adalah sikapnya. Nah, jadi pada waktu kamu diskusi nanti, bahkan dari awal sampai akhir, Ibu akan menilai sikap kamu, seperti apa sikap kamu. Nah, terus yang kedua, pengetahuan kamu. Nah, pengetahuan kamu itu nanti Ibu lihat itu melalui tes formatif yang akan kita laksanakan setelah ini. Kemudian remedial, apabila nanti ada orang atau kamu yang tidak tuntas, nanti akan Ibu remedial. Nah, di saat ada yang remedial nanti, nah ada yang udah tuntas itu Ibu berikan pengayaan. Nah, jadi untuk itu kamu harus lebih semangat supaya kamu tidak remedial. Nah, kemudian ya di keterampilan juga nanti akan Ibu lihat pada saat kamu menyelesaikan LKPD itu seperti apa kreatifnya dan yang lainnya. Ibu akan perhatikan nanti. Oke, baik ya. Untuk pelajaran kita hari ini adalah translasi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini ada hubungannya dan bermanfaat. Manfaatnya yaitu dapat membantu kamu untuk membaca peta ya menggunakan transformasi ini. Bahkan juga nanti kamu bisa menggunakan sistem navigasi di sini. Nah, jadi itu perlunya kita mempelajari ini supaya tahu kita petunjuk arah nantinya. Nah, supaya lebih semangat dulu, apa baiknya kita tepuk semangat dulu ya. Oke, kira-kira. Oke, tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Oke, semangat. Oke, 2, ya. Semangat. Semangat. Oke, sudah semangat semua ya. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mengetahui apa itu namanya konsep translasi. Nah, yang kedua, bagaimana kamu nanti mentranslasikan bidang, titik, garis itu untuk mendapatkan bayangannya. Nah, ini yang akan kita pelajari. Nah, sebelum ke pembelajaran ini, kemarin juga sudah Ibu kasih assessment ya tentang koordinat. Nah, kemarin itu Ibu sudah tanyakan di sana
bagaimana itu meletakkan titik pada bidang koordinat. Kamu sudah, Ibu asesmen dan sudah tahu. Maka hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita tentang translasi ini. Karena kamu Ibu lihat sudah paham dengan koordinat tersebut. Untuk pertanyaan hari ini, ya, Ibu sampaikan dulu satu pertanyaan. Apa itu translasi? Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Kira-kira ada dari anak Ibu yang tahu? Translasi adalah pergeseran sebuah titik, garis, atau bidang. Oke, baik. Tepuk tangan buat teman kamu. Lihat dulu video motivasi di depan. Masih belum terlambat untuk memulai. Karena belajar tidak mengenal kata terlambat. Awal yang baru menciptakan kesempatan baru. Daripada berdiam diri dan mengenang masa lalu, lebih baik mulai kembali hari-harimu. Dengan lembaran baru untuk selangkah lebih maju. Walaupun memulai lebih sulit dari mengakhiri, tapi jangan pernah menyerah untuk mencoba sekali lagi. Karena ketika kamu memulai tanpa ragu, bisa jadi kesempatan itu menjadi milikmu. Kalau menunggu waktu yang tepat, kemungkinan besar kesempatan itu akan berlalu dan tidak bisa didapat. Rahasia untuk menjadi lebih maju adalah dengan segera memulai tindakan, bukan hanya sekedar mengatakan. Tidak ada yang mustahil selama ada kemauan untuk mencoba. Percaya pada diri sendiri dan selalu berdoa. Semakin awal kamu memulai, maka semakin awal pula kamu akan melihat hasilnya. Cukup berhenti menghabiskan waktu tanpa makna dan membuat resolusi tahun baru tanpa tindakan nyata. Perlu diingat bahwa sebuah perjalanan ribuan mil dimulai dari langkah kecil. Yang terpenting, mulai aja dulu. Cara untuk memulai adalah dengan berhenti berbicara dan mulai melakukan. Akhir tahun bukan berarti akhir dari segalanya, tapi sebagai awal yang baru untuk memulai hari dengan semangat baru. Perhatikan video berikut. Pelajaran kita hari ini adalah tentang pergeseran atau translasi.
Mungkin kamu belum pernah mendengar istilah ini. Tapi kamu tenang aja ya. Nggak usah takut. Nggak ada yang susah kok. Transformasi geometri adalah perubahan posisi dan ukuran sebuah benda atau objek pada bidang geometri seperti garis, titik, maupun kurva. Transformasi itu ada 4 bentuk. Nah, yaitu 1. Pencerminan. Yang kedua, translasi atau pergeseran. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Translasi yang keempat adalah dilatasi atau perkalian. Nah, dari keempat materi tersebut yang kita pelajari hari ini adalah pergeseran atau translasi. Supaya kita lebih paham, coba kita perhatikan segitiga ABC di mana ditranslasikan sejauh 3 ke kanan dan 2 ke atas. Dan hasilnya adalah seperti pada gambar. Supaya lebih paham, kembali kita perhatikan contoh berikut di mana titik A 4,5 ditranslasikan sejauh 3 ke kanan dan 2 ke bawah, dan hasil translasinya adalah menjadi A 7,3. Dari contoh-contoh yang sudah kita perhatikan tadi, kita boleh mengambil kesimpulan yaitu jika A X, Y ditranslasikan sejauh 3 ke kanan dan 2 ke bawah, menghasilkan bayangannya yaitu A X tambah A, Y tambah B. Oke, baik. Transformasi itu ada 4. Yang pertama itu adalah pencerminan atau kata lain adalah refleksi. Yang kedua, translasi atau pergeseran. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Dan yang keempat adalah dilatasi perkalian. Nah, pelajaran kita hari ini adalah pergeseran atau translasi. Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, kamu perhatikan bidang ABC ya, ditranslasikan sejauh 3 ke kanan dan 2 ke atas, menghasilkan bayangan seperti pada slide di depan. Untuk contoh berikut juga Ibu sudah sediakan di sana. Titik A yaitu 4,5 ditranslasikan sejauh 3 ke kanan dan 2 ke bawah. Nah, hasil translasinya A aksen ya 7,3. Nah, itu kesimpulan yang bisa kita ambil. Sekarang ya, supaya lebih paham kembali ya, kita akan mengorientasi masalah dulu ya. Nah, Ibu bagikan ini LKPD dan sekaligus materinya. Nah, setelah itu kita akan duduk sesuai dengan kelompok untuk mengorientasikannya dan untuk mendiskusikan hasilnya. Nah, maka untuk itu ya, setelah Ibu selesai membagikan LKPD ini, kamu sudah kembali duduk berkelompok.
Oke, Ibu bagikan ya. Nah, sekarang kamu berkelompok dulu, baru Ibu kasih nanti bagaimana cara kamu untuk menyelesaikan LKPD ini, ya. Kelompok LKPD ini. Nah, yang pertama kamu harus tahu nanti siapa yang menyempurnakannya di depan. Nah, jadi harus kamu tahu kelompoknya siapa, nanti udah harus dibagi dari sekarang. Nah, kemudian di saat berdiskusi, Ibu nanti nilai kolaborasinya, nah kemudian keaktifannya, dan juga kreativitasnya. Nah, LKPD ini diselesaikan selama 35 menit. Ya, 35 menit. Nah, di situ nanti kamu mengorientasi dulu apa masalah yang ada di sana. Nah, kemudian ya kamu diskusikanlah. Nah, untuk mencari jawabannya itu ada di materi yang sudah Ibu bagi juga. Nah, kalau misalnya kamu belum paham, kamu boleh bertanya sama Ibu. Biar Ibu bimbing kamu bagaimana untuk menyelesaikannya. Ya. Nah, nanti di depan setelah udah selesai kamu menyelesaikan LKPD-nya, kamu akan mempresentasikannya di depan. Maka untuk itu dari sekarang ya, kamu kenali dulu masalah yang ada. Baru nanti Ibu evaluasi kamu pada saat proses ini terjadi, Ibu menilai kamu juga. Ya, paham kan? Nah, kira-kira ada yang mau bertanya tentang acuan yang Ibu berikan? Tidak ada? Oke, sekarang boleh langsung bekerja. Coba LKPD-nya. Oke, boleh dijawab langsung, Nak. Dipelajari. Oke, baca dulu ya, baca. Kemudian ini nggak dibaca. Udah siap baca. Ini banyak kali sama kalian ini. Tiga fase. Bu, angkat tangan lah, misalnya apa? Apa? Ini Bu, geser titik A sejauh 3 satuan ke kanan gitu. Berarti ini dihitung juga ya? Atau iya. 1, 2, 3. Baru apa lagi katanya? Berarti di sini kan Bu? Tunggu dulu, kan belum lanjut. Ini ya, dan nah udah mana? Bentuknya nggak berubah, tapi ukuran bentuknya berubah, ukurannya apa itu ya? Memang berubah ya ukurannya. Kalau kamu menggeser meja, lihat dulu. Berubah nggak? Ya sudah, itulah. Hah? Bentuk ini berubah bentuknya. Kecuali kamu lempar baru berubah kan? Hancur kan kalau dilempar kan? Nah, itu baru berubah.
A-nya di mana, B-nya di mana, C-nya di mana, maka bayangannya ini, ya. Koordinat A aksen mana, kemudian B aksen mana, C aksen mana, setelah udah digeser ini ke kini, gitu. Oke, karena diskusinya sudah berakhir, maka sekarang kita akan persentase dan kita perhatikan persentase dari teman kita. Nah, semuanya memperhatikan ya. Nah, kalau ada nanti yang salah atau yang tidak sesuai dengan teman kamu, kita koreksi dulu. Mana tahu jawaban kamu berbeda dengan jawaban mereka, ya. Oke, selamat siang semuanya. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari pengamatan kami. Yang pertama, kegiatan pertama orientasilah masalah di bawah ini. Nah, kesimpulan yang kami ambil dari masalah itu adalah, apa meja mengalami perubahan dan bentuk ukuran? Jawaban kami tidak, karena meja mengalami pergeseran dan pergeseran pada meja ataupun objek tidak mempengaruhi bentuk dan ukurannya. Sekarang kami akan lanjut pada kegiatan yang kedua. Gambarlah segitiga ABC pada bidang kartesius yang telah disediakan dengan koordinat A negatif 4,1, B negatif 2,3, dan C 0,2. Yang kedua, geser titik A sejauh 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Beri nama titik A aksen pada koordinat titik A adalah, yang kami dapat pada titik A aksen adalah negatif 1, negatif 3. Pada titik B aksen kami mendapatkan titiknya adalah 1, negatif 1, dan C aksen kami mendapatkan 3, negatif 2. Hubungkan titik A aksen, B aksen, dan C aksen hingga terbentuk sebuah segitiga. Proses translasi titik A, B, dan C tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, hasil gambar yang kami dapatkan adalah seperti ini. Segitiga. Dia ada di sini. Bagian A dan B-nya di sini, A aksen, B aksen, dan C aksennya di sini. Bisa dilihat pada gambar di sebelah. Bagian A aksen, B aksen, dan C aksennya di sebelah sini. Bagian A dan B dan C-nya di sebelah sini. Ada yang sama gambarnya atau titiknya? Sama semua? Nggak ada yang berbeda ya? Ada yang berbeda? Wah, kok sama semua? Oke, saya lanjut. Jadi hasil translasi segitiga ABC tersebut sejauh 3 satuan dan ke kanan dan 4 satuan ke bawah adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen dengan A aksen negatif 1, negatif 3, B aksen 1, negatif 1, C aksen 3, dan negatif 2. Saya lanjut lagi. Kesimpulan sifat-sifat translasi yang saya dapat adalah A buka kurung X, Y ditranslasi A aksen menjadi X aksen dan Y aksen sama dengan X tambah A, Y tambah B. Bayangan tidak berubah, bentuk dan ukurannya sama. Itu adalah kesimpulan dan sifat-sifat translasi yang kami dapat. Lanjut ke bagian ayo mendiskusikan. Yang pertama, gambarkan titik D negatif 2 dengan negatif 3 pada bidang koordinat yang telah disediakan. Geser titik D sebesar 3 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas sehingga memperoleh titik D aksen dengan koordinat 1,2. Sama jawabannya? 1,2. Wah. Dilanjutkan, hal tersebut dapat dituliskan dalam bentuk titik awal D negatif 2 dengan negatif 3 ditambah pergeserannya kami mendapat 3 dan 5 dan hasil pergeserannya adalah 1 dan 2.
Lanjut, yang nomor 4, selanjutnya geser titik D aksen 1,2 sebesar 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Diperoleh titik D aksennya adalah negatif 3,0. Sama? Sama. Baik. Lah, kok sebuah sama, nggak ada yang berbeda? Oke, sip. Oke, baik, dilanjut. Jika pergeseran ke kiri artinya negatif dan pergeseran ke bawah artinya negatif juga, maka pergeseran D aksen dapat dituliskan dalam bentuk titik awal D aksen adalah 1 dan 2, ditambah pergeserannya adalah negatif 4 dan negatif 2, dan hasil pergeserannya adalah negatif 3 dan 0. Sama hasilnya? Wah. Udah titiknya? Oke. Dan ini ada titik-titiknya. Sekian hasil diskusi kami pada hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Nah, kira-kira ada yang bertanya nggak? Ada? Oh, Erika mau bertanya. Apa itu pertanyaannya, Erika? Jadi pertanyaan saya itu, ini translasikan pergeseran. Jika sebuah benda atau objeknya itu bergeser ke sebelah kanan, itu dia bergesernya positif atau negatif, dan jika dia ke bawah atau ke atas itu positif atau negatif, begitu. Oke, pergeserannya ke kanan ya. Jika dia pergeseran ke kanan, dia akan menghasilkan positif. Jika dia ke kiri akan menghasilkan pergeseran negatif. Begitu pula sebaliknya, jika dia melakukan pergeseran ke atas, dia akan mendapatkan hasil positif. Jika dia melakukan pergeseran ke bawah, dia akan menghasilkan negatif. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih untuk penguatannya. Tadi kalau benda tersebut bergeser ke kanan berarti dia tambah, dan kalau bergeser ke kiri berarti dia kurang. Demikian juga kalau dia bergeser ke atas dia positif, dan bergeser ke bawah dia negatif. Nah, itu tentang pembelajaran kita hari ini. Oke, baik, karena persentase kita dan diskusi kita sudah selesai, maka kita kembali ke tempat duduknya untuk mengadakan tes formatif. Ya, sekarang persiapkan 1 lembar kertas. Nah, tulis nama, tulis kelasnya, dan lakukanlah untuk mengerjakan soal di atas, di slide. Oke, waktunya hanya, ya karena tadi sudah cepat selesainya, berarti waktunya hanya 5 menit saja. Baik, Bu Tialam, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan supervisi. Bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar di kelas tadi, Bu, dengan menggunakan model pembelajaran PBL? Saya sangat bahagia, Bu, karena terlihat dari anak-anak yang sangat antusias dan mereka juga termotivasi, dan pada waktu maju ke depan persentase mereka sangat tidak ada lagi malu-malu. Mereka sudah mulai mempresentasikannya dengan baik dan hasilnya pun saya lihat sangat luar biasa. Nah, ditambah lagi pada saat formatif saya perhatikan nilai mereka sudah sangat-sangat bagus, Bu. Nah, dan mereka itu sudah hampir 90% bagus nilainya saya lihat. Oh, oke, Bu ya, itu berarti termasuk refleksi lah ya, Bu ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Ibu untuk bantuan dan kerjasamanya. Semoga Ibu sehat selalu dan terus mencerdaskan anak bangsa ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik, sama-sama, Bu. Kita juga semuanya di sini kerjasama yang baik untuk mencerdaskan anak-anak.